Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya meninggalkan. Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Selamat malam semuanya. Selamat malam Karena semuanya. kita tag-nya malam-malam ya, Dik. Iya. Sambil hujan ini rinci-rinci. Memang bulan ini tuh full hujan ya. Full hujan. November ini ya. Iya. Wah, pokoknya Sampai gua musim beli hujan. jas hujan. Ya iyalah, harus. Iya, karena kan kalau misalkan di motor itu kalau nggak pakai nggak pakai jas hujan itu basi. Ya iyalah. Namanya juga hujan, Mel. Ya mungkin jadi garing. Oke. Nah itu jadi garing tuh itunya. Itu seru. Bener. Tapi gimana kabar kalian semua para kawan kumis dimanapun berada? Nah, Semoga di itu. cuaca yang sering hujan ini, Dingin ini. tidak berdampak apa-apa. Jaga kesehatan lah ya, Iya, betul banget, Mel. agar tidak sakit gitu. Untuk yang iya, sakit pun semoga cepat sembuh, bisa menjaga pola makannya, pola bajunya. Betul. Nah, BTW katanya bapaknya pacar lu juga sakit ya? Sakit. Semoga Ya, sembuh lah ya. Sembuh. Cepat sembuh. Untuk siapapun yang sedang diberi musibah juga. Nah, itu sih. Pokoknya karena ini ya, Nel ya. Untuk bulan-bulan ini tuh nggak tahu cuacanya tuh memang Bilang ekstrim lah ya. dibilang ekstrim banget lah gitu ya. Bisa dibilang karena Tapi gua kan ngelihat juga di berita-berita di Cimahi banjir, wah di mana-mana lah ya. Belum angin, belum apa. Semoga selamat sentosa lah. Nah itu jadi Tapi untuk hujan sih kadang berkah ya. Kadang juga ini apa gue mikirnya tuh kayak nostalgia ke zaman sebelumnya kayak SMA sampai masa kecil. Apalagi nih kalau misalkan momen Nah. vibes hujan nih. Misalkan vibes hujan yang lu rasain atau lu inget gimana tuh? pagi-pagi udah hujan, Anjir, udah mendung, malas ke sekolah. malas sekolah banget itu pasti kayak pengen di rumah gitu ya. Nah itu ada yang menempel lah Pasti. vibes hujan seperti itu. Terus gua kalau di kampung nih dari pagi sampai sore itu kan udah mendung lah hujan. Nah itu kan suka apa ya? Rasa lah ya. Rasa kadang kita suka hujan-hujanan tuh waktu kecil keinget lah. Iya. Terus kalau gue sih ini nih, kita lagi di sekolah, Ya. dan sekolah kita tuh masuknya siang, misalkan. Masuknya siang jam 3 atau jam 2 tuh udah mendung. Otomatis kan gelap, dinyalain lah lampu. Oh ya, jadi siang-siang udah nyala lampu Nah, gitu ya. Itu tuh anjir, itu pasti semua orang deh. Iya. Terus kayak becek gitu ya kan. Anjir. Becek Atau vibe gerimis. Sampai gini nah, gua aja ya waktu SD, SMP, SMA pun kalau hujan di sekolah kan wah gelap banget lah ya bisa dibilang gitu ya. Poek mongkleng gitu ya. Itu tuh mau ke air juga pasti minta anter gitu ke teman-teman atau gimana gitu. Ya, ceritanya kan satu circle tuh kayak bring gitu ya. Bring kemana itu ke kantin juga. Betul. Soalnya kan kalau sendiri gue pernah sendiri dan itu tuh vibe-nya merinding banget anjir. Sumpah. Terus Beda nih. jam kos nih. Anjing. Jam kos jadi disuruh ngerjain si gurunya tuh misalkan ke ruang guru itu si para murid tuh pada anteng di kelas ada yang bercanda sambil sedem mendung ini. Ada satu lagi. Apaan? Jadi misalkan kita tuh masuk pagi jam 2 jam 3 pulang lah. Tapi hujan tuh masih deras. Kita tuh sampai nunggu sampai lewat dari maghrib tuh sampai reda gitu ya. neduh di sekolah tapi sampai maghrib gitu kayak. Ya benar. Tapi pikiran tuh udah pengen di rumah. Pengen Itu nempel oh, banget. banyak ya ternyata vibes-nya. Tapi hujan juga banyak ininya dari banyak diidentikan dengan hal-hal gaib juga. Oh iya. Iya. Kalau cerita-cerita
horor tuh biasanya pada saat hujan ngari rincik cenah. Nah, iya sih Eh, betul. Jadi bukan hujan yang gede, bukan. Jadi hujan yang benar-benar anteng tuh. Jadi disebut gerimis enggak, disebut gede juga enggak, tapi sedang awet gitu lah. Itu selalu diidentikan dengan hal mistis juga ya. Dan gue juga ini sudah baca di adalah salah satu media. Boleh Ini ada yang mau diambil tuh perbincangan kali ini adalah 3 mitos hujan di siang hari. Oke. Apakah ini pertanda kuntilanak melahirkan? Ini gue juga belum tahu ya. Oke. Makanya ini akan kita menarik baca aja ya. kita bahas gitu. Yang pertama, ini sebelumnya kita bridgingan dulu. Oke. Mitos hujan di siang hari kerap dikaitkan dengan beragam kejadian mistis, kan? Tuh. Hujan di siang bolong bisa diartikan sebagai keberadaan makhluk halus sehingga terjadinya tragedi yang mengerikan. Pasti kalian sudah penasaran kan mengenai mitos yang berkaitan dengan fenomena tersebut? Iya. Yuk simak katanya. 1. Ini apa sih? Penasaran banget. Diculik siluman harimau. Maksudnya gimana? Culik. Belum tahu kan? Iya. Ini di apa ya? Dipercayai atau dikisahkan di Pulau Sumatera katanya. Oke. Mitos hujan di siang hari diyakini sebagai pertanda bahwa ada siluman harimau yang sedang mengasah taringnya. Mengasah taringnya. Oke. Konon katanya jika ada anak kecil yang bermain di hutan saat itu, maka ia akan diculik oleh harimau jadi-jadian tersebut. Harimau jadi-jadian. Siluman ya. Oleh karena itu, para orang tua di Sumatera melarang anak-anak mereka agar menjauhi hutan atau diam di rumah saat turun hujan di siang hari. Oh, ternyata ada mitosnya di Pulau Sumatera. Ini juga gue baru tahu. Tapi memang Sumatera kan hutan-hutannya identik dengan Masih banyak harimau lah ya. Iya, masih banyak harimau. Jadi kayaknya sih ini mah menurut gua sebuah perlindungan kita aja kepada anak kita gitu. Ya, Kan bisa orang jadi itu hewan buas gitu bisa kan. jadi kayak di daerah gua aja kan, maksudnya di kampung-kampung kan biasanya hati-hati kalau jangan keluar maghrib karena takut ada gombel misalkan. Betul. Padahal kan maksudnya kalau secara positifnya itu Ya, takut diculik orang lain itu kan di yang orang nggak baik lah kebaikan. gitu ya. Betul. Yang kedua Lanjut, coba lanjut. Ri. Yang kedua ada meninggal mendadak. Meninggal mendadak. Coba kita bacakan. Meninggal mendadak. Tidak hanya dikaitkan dengan makhluk halus, mitos hujan di siang hari juga menjadi pertanda ada orang yang meninggal mendadak. Kabarnya penyebab meninggalnya pun selalu tidak wajar, seperti terlibat kecelakaan yang mengerikan dan kejadian-kejadian tragis lainnya. Selain itu, ada juga mitos yang mengatakan bahwa saat hujan di siang hari merupakan pertanda ada orang penting atau tokoh masyarakat yang meninggal. No. Oh gitu. Oh, tapi ini nggak ada salah satu contohnya ya. Iya ada. Berarti tapi ini kalau berkaitan dengan kecelakaan dan kejadian yang tragis, Seueur modelnya. mungkin itu ke satu licin, kedua kita kan nggak tahu ya. Biasanya yang bikin mengerikan adalah hujan lebat beserta angin kencang. Yep. Nah, takutnya pohon roboh atau Iya betul. ya menimpa seseorang gitu ya. Itu akan berbahaya Itu sangat sekali ya. berbahaya, gitu. Jadi intinya kita harus hati-hati lah. Hujan di siang hari, di malam hari ya. Nah, ini yang langsung tiga kuntilanak. Kuntilanak beranak. Kuntilanak beranak. Siga film hantu nu baheula nya. Berangkat ke dalam kuburan. Tah eta. Oh, berangkat dalam kubur Sana gitu ya. Iya. Nih yang ketiga. Kamu pasti pernah dengar mitos hujan di siang hari satu ini. Yap, apalagi kalau bukan kuntilanak beranak atau kuntilanak yang melahirkan katanya. Menurut masyarakat Jawa, saat terjadi hujan di siang hari, tandanya ada kuntilanak yang sedang melahirkan anaknya. Kuntilanak yang sedang melahirkan anaknya. Tuh. Beberapa orang percaya hujan yang turun tersebut merupakan air ketuban dari kuntilanak itu sendiri. Nah, yang sini ada cerita yang mengatakan anak yang dilahirkan oleh kuntilanak ini berbentuk tuyul atau merinding. Nah itu dia cenah 3 mitos hujan di siang hari yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Kamu sering dengar mitos yang mana nih? Oh. Belum pernah sih. Ketiga-tiganya juga. Iya. Lu pernah nggak yang kuntilanak beranak?
Belum sih. Gue belum pernah sih. Tapi yang gua tahu adalah pernah tahu ada kuntilanak beranak ya. Jadi bukan ada kaitannya dengan hujan ya. ini gitu. Tapi ini the real mitos berarti. Iya, mitos. Kan karena mitos itu kan gaib lah ya. Iya, enggak, mitos itu ya ke satu gaib, kedua Misteri yang atas itu. mitos itu bisa dibilang apa ya? Belum pasti. tentu, Bisa belum iya, pasti bisa gitu. tidak gitu ya. Iya. Sesuai pengalaman atau sesuai yang meyakininya aja. Nah, itu betul banget ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada para kawan kumis. Kalian pernah mendengar yang mana dari 3 mitos hari ini? Nah, Tapi ini perbincangan tidak hanya 3 mitos tersebut, karena ini juga ada hubungannya masih dengan hujan. Iya. Pas masih dengan mistis juga. Ini ada yang mengirim cerita di Gmail beberapa hari yang lalu juga, Dri. Iya. Setelah kita kemarin tidak tayang karena ada kegiatan ke daerah Kabupaten Bandung Barat, sosialisasi. Wih, Anjir, saya gitu. nomor berapa lu? Dua kada nih. Oke. Jadi ini tuh kiriman cerita dari Bang siapa itu nama? Yudi Bang Yudi. Pramana. Pramono itu deh. Pramananya. Pramono Ardito. Iya, di Pramono. Bang Yudi Pramana mengirimkan di Gmail ini ceritanya beberapa hari yang lalu. Iya, betul Karena banget. memang kita juga request cerita-cerita yang identik dengan apa? Hujan. Kalian pernah nggak kayak itu teh dengan Karena gue terinspirasinya biasanya cerita mistis tuh hujan ngerincik tadi. Iya. Nah, ini Bang Yudi punya pengalaman tersebut. Coba bacakan, Trio. Oke. Sebelum ke ceritanya nih. Jadi Bang Yudi ini sekitar berumur 24 tahun ya. Nah, kejadiannya itu pada saat ya bisa dibilang 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Di sini Bang Yudi itu mengalami kejadian mistisnya pada saat dia sendirian di rumah nih. Sendirian di rumah dikarenakan beliau ini ditinggalkan oleh keluarganya. Karena keluarganya ke kampung, ada acara keluarga gitu. Bang Yudi ini tuh karena baru masuk kerja, jadi dia ini udahlah menyusul aja di hari H adanya tuh gitu. Kalau nginep gitu nggak bisa katanya gitu. Nah, jadi singkat cerita di sini tuh Bang Yudi keluarga Bang Yudi itu berangkat lah ya. Dan alhasil Bang Yudi itu sendirian di rumah. Bang Yudi juga memang tipikal orang yang tidak berani-berani juga sih untuk sendirian di rumah. Borangan lah ya kalau bisa dibilang tuh. Betul. Nah, jadi dia ini berniat untuk mengajak temannya menginap di rumahnya Untuk menemani dia gitu. untuk menemani dia. Ya, di sini tuh nelpon lah, ada kan ke temannya. Kring kring. Nah, iya, aku efek asli itu. Mengajak lah ya. Biasa, bro, bisa tuh ke dia ke rumah gitu kan? Bisa nggak ke rumah untuk temenin gua lah gitu. Karena keluarga lagi pada berangkat gitu ya. Dan temennya ini tuh mengiyakan, tapi nanti agak sorean katanya. Oke, gitu kan. Di sini udahlah mereka tuh teleponan tuh. Bang Yudi ini karena gabut juga lah ya. Dia itu main game. Beberapa puluh menit kemudian ketika dia main game sudah terdengar tuh ada petir, ada apa sih? Dodar gelapnya. Dodar gelap tuh, nah nantinya gitulah. Sudah Geledek. tanda-tanda akan hujan lah. Gludug. Setelah itu hujan lah di situ tuh. Itu tuh posisinya hujannya sangat-sangat kencang banget. Ngegebret ya. Ngegebret langsung. Aduh, Bang Yudi tuh memikirkan
aduh bisa-bisa teman gua nggak jadi kesini nih kalau hujan gitu kan. Mana nih? Apa Iya. manggil cewek aja gitu buat Anjing. temenin? Oh udah katanya. Terus Bang Yudi mati gitu pagi. Nah, ini cerita ternyata di sini tuh Bang Yudi mendengar suara bel yang menyala di rumahnya tuh. Ting tong. Nah, dia Berapa kali nih belnya? Ya 3 kali ya. 3 kali ya. Nggak salah itu. Ya pokoknya bel lah. Ting tong ceritanya. Menghampiri nih si Bang Yudi itu ke depan. Nah, ketika dia buka, tidak ada siapa-siapa nih. Cir, siapa tuh? Dia tuh bikinnya belum ke hal mistis, tapi apa ya? Mungkin anak-anak komplek yang ganggu gitu kan. Yang Yang jahil. jahil kan Nggak banyak. mikir temennya itu. Udah Gak mikir, karena gak ada Belum siapa-siapa juga. Oh, karena belum ngechat ya. Betul. Nah di sini Bang Yudi itu, udahlah tutupin, tuh kan. Ketika dia balik lagi, itu tuh dia sambil ngechat ke temannya, lu jadi nggak kesini? Jadi nih gua kehujanan katanya tuh. Oh, lagi Lagi berteduh. neduh. Oke. Oh, oke katanya tuh. Nah di sini Bang Yudi tuh, wah agak tenang lah karena ternyata jadi nih temannya tuh datang. Beberapa lama kemudian di sini tuh suara bel tersebut nyala lagi. Nah, teman gua nih. Dia samperin. Ketika dibuka, itu tuh nggak ada siapa-siapa lagi. Oh, bukan temennya berarti. Bukan temennya. Tapi yang anehnya adalah di depan pagar rumah dia ini ada yang neduh. Kan dari bagian apa sih gitu tuh? Halaman. Halamannya tuh Garasi. ketutup gitu. Oh, kanopi. Kanopi ketutup Ada gitu space lah ya ada di space depan depannya pagar. buat neduh orang gitu, emang bisa gitu. Di sini tuh dia ngeliat di situ tuh memang si orangnya tuh kayak gimana ya, kayak aneh juga sih gitu, Anehnya dalam kayak merinding gimana? lah ya pokoknya. Gerak geriknya kan sempat juga si orang itu tuh menengok ke arah si Bang Yudi. Oke. Nah nengok doang itu tuh kayak tatapannya juga tajam banget, sinis lah gitunya. Oh, maksudnya bikin takut tuh, takut orang jahat apa gimana Nah gitu. betul. Di sini Bang Yudi itu langsung tutup aja pintunya, balik lagi. Di sini ketika Bang Yudi itu main game lagi, sekitar 5 menitan lah, dia itu ngelihat ada notif dari HP. Ternyata temennya tuh bilang, gua ini OTW lagi mau maksain hujan-hujanan katanya tuh. Daripada rada-rada ya. Oh ya udah. Nah, nggak beberapa lama dari chat itu atau notif itu, ada suara lagi nih, suara bel lagi. Dia tuh kan nggak langsung percaya lah ya, dia ngintip dulu dari jendela. Ketika dia ngintip, orang yang berada di depan pagar dia itu yang neduh udah nggak ada, yang neduh tuh. Tapi dia lihat ada orang nih di depan pintunya. Dia buka lah, ternyata temannya. Oh, udah datang Udah lah. nyampe. Acir siang rewaskeun sugan teh saha. Motor mana ke mana? Katanya tuh. Motor kamu di mana? Nah, si teman ini tuh nggak ngerespon. Dia langsung lari ke arah kamar mandi. Oh, mungkin kedinginan lah ya. Betul, mungkin Udah udah tau nggak basah, ngomong, udah cicing gitu kan. Bener. Jangan banyak ngomong, gua dingin mungkin. Nah, Memang basah kuyup gitu. memang basah kuyup dan terlihat ada tapak kaki yang basah gitu kan, kotor gitu kan. Oh, main nyelonong berarti Nyelonong ya. aja. Nah di sini tuh Bang Yudi udah agak tenang. Dia tutup, udah juga suka kamar mandi weh gitu kan. Oh, diarahin.
temannya masuk ke kamar mandi, dia baru juga 5 langkah lah ya Dari rumah. pacar ke 5 langkah ini atau mah lagu baru juga 5 langkah ada suara motor eta lu Mario bukan ada suara motor nih Ilustrasi. Stres. Karena Nah. kan kita sekarang belum mumpuni buat bikin ilustrasi, kan nanti di season berikutnya ya. berikutnya Ini kan artis lah, visual. Jadi gua ilustrasiin. oke biar kebayang lah ya Ulang lagi. Iya itu. Pas masuk ke rumahnya. oh ya ada ski gitu kan ada Iya, kan ngerem. nah di sini tuh dia kaget anjing suara saya itu siapa motor siapa gitu kan dia balik lagi dia ngebuka temannya tuh turun ternyata itu tuh temannya baru datang Temen yang mana nih? temen yang dia ngechat Yang dia ngechat. lah aneh kan di situ tuh dia juga agak aneh Berarti dia tuh kaget ya pas pertama buka pintu, lihat itu temennya. itu kaget jadi gitu. nah di sini tuh temennya langsung buru-buru kok ya sambil buka jas hujan gitu kan langsung masuk ke rumah Bang Yudi ini Itu Bang Yudi nggak ngomong dulu berarti ya? nggak ngomong Dia masih Nah. stuck. betul Dia masih mikir atas kejadian yang sebelumnya ini. betul nah di sini tuh si temennya ini kita sebut aja lah Randy saya kata si Randy ini tuh kurang emangnya ulang-ulang Kenapa ngelamun gitu ngelamun kan. ini? Nah di sini Bang Yudi itu langsung bicara bahwa tadi tuh bukannya lu masuk ke rumah sini gitu kan Langsung ke kamar mandi. langsung ke kamar mandi dan lu hujan-hujanan tadi tuh apa sih orang gua baru datang kata si Mas Randy itu Memang hujan-hujanan nih kan ya? emang hujan-hujanan tapi gua baru datang bentar gua mau cek ayo ikut bareng ngajakin Bang Randy buat ngecek yang dia lihat gitu tadi tuh Dalam posisi kebingungan ya. emang lu lihat apaan iya lihat lu masuk dengan basah ini juga ada tuh tapak kakinya Ada itu dilihat. memang ada dia lihat dan Bang Reni juga ngelihat emang ada sih nggak mungkin dia ngada-ngada gitu kan nah mereka tuh ngelihat si tapak kaki tersebut ke arah kamar mandi memang benar ke arah kamar mandi dan jadi di rumah itu tuh si kamar mandinya kalau nggak dipakai itu tuh dimatiin Oh iya. jadi setiap dipakai baru dinyalain Hemat gitu dah. listrik, hemat listrik. Nah di sini tuh dia lihat si kamar mandinya nyala lampunya tuh Oh, dia agak aneh juga sih binatang nggak itu? wah nggak mungkin di situ tuh nggak akan mungkin Ya kepikiran lah ya ke situ ya. kepikiran sehingga ini tuh Bang Randy dan Bang Yudi itu apa ya saling suruh lah buat udah lu yang buka kata Bang Yudi tuh Takut. akhirnya Bang Yudi juga nih karena penasaran banget ya dia juga yang ngebuka itu kan dia buka itu tuh anehnya ya ketika mereka buka dan mereka lihat di dalam kamar mandi itu tuh kotor banget Tapi ada orang nggak ada kan? nggak ada orang siapa sekali Takutnya kan maksudnya yang ikut neduh tadi barusan atau orang gila atau apa gitu. ini tuh nggak ada sama sekali cuman adanya tuh kayak tapak kaki yang kotor terus ada tapak tangan juga itu tuh kotor pokoknya Tapak tangannya di tembok Di dindingnya berarti. di dindingnya ada terus keadaan air dari baknya tuh jadi keruh pokoknya kayak di obok-obok gitu lah kayak dicelupin gitu ya. Nah, di sini tuh mulai agak aneh sih Bang Yudi itu anjing naon sih ya katanya tuh udah nggak usah dipikirin kata Randy itu Temennya temannya mau tuh halu ada tapaknya lagi ya. hingga mereka tuh udahlah mundur kembali lagi sambil matiin lampu kamar mandinya Cetrek sih. dia kunci itu tuh si pintu kamar mandinya kunci
keluar. Udahlah di situ tuh. Itu hujan masih makin deras ya. Oke, belum reda. Belum reda sama sekali. Di sini mereka tuh main ML, Mobile Legend. Ya. Mereka mabar lah ya. Karena gabut juga. Sambil ngehilangin pikiran yang negatif lah. Nah, waktu sambil ngegame itu, di sini Bang Yudi juga ngomong, nyeritain ke si Bang Randy bahwa sebelumnya itu dia melihat ada bapak-bapak yang neduh di depan rumahnya, dan itu tuh misterius banget. Pokoknya Bikin takut lah ya. bikin creepy lah, bikin takut. Mungkin itu mah Orang selewat aja orang itu ya. selewat aja gitu kan, kata si Bang Randy. Iya kali, kata. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, ya di situ tuh ngedengar lagi. Posisi jam berapa nih? Ini masih sekitar jam 5-an lah, dekat-dekat ke maghrib. Ngedengar lagi suara bel berbunyi. Dan Bang Randy juga ngedengar itu tuh. Si Bang Yudi ini tuh udah ketakutan karena dia udah Trauma, mengalaminya. trust isu dengan Trust bel-bel yang tadi sebelumnya. Betul. Mau itu anak-anak komplek yang jahil mau enggak, Terserah tetap memang takut gitu. Akhirnya mengajak Bang Randy ini. Terus kebetulan udah Minta ayo, temenin untuk membuka pintunya, mengecek Iya, lah. betul. Nah, mereka nih berdua ngecek. Karena yang awalnya itu biasa langsung buka pintu, ini mah enggak. Jadi mereka lihat dari jendela. Ketika mereka buka, itu tuh ada sosok bapak-bapak yang awal neduh, Oh, yang tadi tapi posisinya berada di depan pintu. depan jendela banget. Oke. Itu tuh kayak gitu tuh. Si mukanya tuh benar-benar deket sama jendela. Nempel. Sambil bilang gini, tolong dikunci, katanya tuh. Jangan dikunci gitu. Jangan dikunci. Nah di sini tuh mereka kaget kayak dengan omongan itu, terus apa ya, sosok yang sangat creepy itu tuh yang awalnya sih mukanya biasa-biasa aja, setelah bilang kayak gitu jadi menyeramkan banget sih mukanya tuh. Berubah. Jadi yang awalnya mukanya sama kayak sebelumnya, Betul. pas bilang jangan dikunci, itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Sampai mereka ini tuh pingsan, Nel. Kebayang ini, Pingsan. Nah, selang beberapa jam dia ini itu dibangunkan. Jadi ternyata ada kakaknya yang balik lagi untuk ngambil sesuatu lah, barang ketinggalan. Ketika kakaknya buka tuh ternyata ada dua, ya adiknya sama temennya itu lagi pingsan. Pingsan, dibangunkan lah, sadarkan ya. Mereka yang dia pikir itu tuh tidur, tapi nggak mungkin tidur dengan aneh juga gitu kan. Dia sadarkan ternyata pingsan. Nah ini nih, mereka sadar nih. Mereka menceritakan gini-gini semua kejadian rentetannya. Terus apa yang dia omongin si bapak itu tuh memang diceritakan juga. Di sini kakaknya tuh bilang, oh yaudah yuk, ayo kita cek si kamar mandi. Dan mereka bertiga tuh ketika dicek kamar mandinya, kan lu inget tadi itu dikunci kan si kamar mandinya tuh. Yang terakhir yang ditutup juga dimatikan lampunya. Betul. Itu tuh kebuka, posisi lampu nyala, dan kayak ada tapak kaki yang awalnya masuk tapi ini mau keluar. Oh, Arahnya tuh. jadi arahnya berbalik. Gila, merinding. Nah, mereka berdua ini tuh kaget dengan ngelihat keadaan pintu yang kebuka. Dan di sini kakaknya Bang Yudi ini bilang, udahlah
kalian tenangin aja dulu, sholat aja Setelah gitu kan. mengecek kamar mandi tadi gitu ya. Betul, udah kalian sholat aja. Nah, setelah 2 orang ini sholat, mereka ini tuh menghampiri kakaknya Bang Yudi kan. Mereka ngumpul bertiga, ngobrol gitu kan. Ntar ini posisi berarti jam Jam 8-an. Oh, sekitar sholat isya berarti ya. Iya, betul. Nah, mereka tuh ngumpul sambil deg-degan juga mereka berdua tuh ya. Apalagi Bang Yudi gitu. Nah, ini Nel, ternyata yang mengalami hal tersebut tuh bukan Bang Yudi aja. Namun Jadi pernah kakaknya juga kejadiannya sama kayak gitu saat hujan, saat hujan. saat sendiri juga. Betul, Cuman bedanya mungkin nggak ada temennya mungkin. nggak ada temennya, itu cuma sendiri. Sendirian banget. Nah, memang kejadiannya iya persis kayak gitu. Tiba-tiba masuklah ke dalam rumah, cuman dengan wujud yang kayak bapak-bapak yang awal gitu tuh. Oh ya persis. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, itu tuh ternyata memang sering setiap hujan pasti ada katanya tuh. Oh, namun ini nggak jadi mitos di daerah sana. Gak jadi mitos, cuman memang ya rumah itu doang gitu. Kayaknya Mungkin nggak yang tahu gimana mengalami mereka gitu ya. betul. Entah mungkin ada juga, Ada juga, tapi nggak ngomong gitu kan, nggak ada ya nggak awal-awal gitu. rame lah ya, nggak Betul. rame gitu kejadian itu tuh. Nah makanya kakaknya Bang Yudi ini tuh ya biasa aja, nggak aneh banget gitu karena memang pernah ngalamin kayak gitu. Dan itu tuh Nel ya bikin percayanya tuh ya orang-orang rumah gitu. Setelah diceritakan Bang Yudi, si tapaknya masih ada, keadaan yang air itu kotor, terus pintunya itu tuh rusak Nel. Pintunya rusak. Dan keadaan posisinya memang kekunci, jadi kayak yang dikunci gini kan. No, jadi Cuman didobrak gitu. didobrak. Nah gitu. Wah, gila merinding. Ini kebayangnya sih itu lagi hujan. Jadi ini kan kehitungnya adalah hantu yang ikut neduh ya. Betul. Oh ya, dan ini adalah kejadiannya di komplek yang berada di salah satu komplek di daerah Bandung gitu ya. Nah jadi bisa dikaitkan lah ya, yang bilang tong dikunci itu ya bisa jadi itu gitu. Mungkin Gara-gara dikunci di dalam kamar mandi mungkin ya. oh Kayaknya iya gitu. bisa jadi Menurut Bang dikaitkan. Yudi gitu sih. Atau bisa jadi juga dia pengen ke dalam kan, tapi dikunci rumahnya. Nah bisa Mungkin jadi juga. Bisa jadi gitu. Walaupun akhirnya dia bisa masuk. Iya tapi kan itu yang bikin gua setuju argumen Bang Yudi itu, karena kan posisinya dia dikunci di dalam kamar mandi, Iya. terus posisinya kebuka dengan kayak didobrak gitu kan. Cocokologinya bisa banyak lah ya. Dan ini yang kasihan adalah temannya ini yang kita sebut si Bang Randy ya. Dia datang-datang mau nemenin jadi ketempuhan Jadi gitu. ketempuhan, Baru jadi baru datang banget. Udah kayak gitu. sudah maksudnya- disuguhi. Maksudnya nggak datang dulu. Datang tuh Pantai have lelah. fun dulu, have fun barulah ngalami ya. Jadi kan langsung ini bising. Mereka dia bisa pilih-pilih juga Iya. deh. Tapi bagus ini adalah teman yang solidaritas ya. Iya, Dan sampai kuat. pingsan pun bareng. Siksi Bang Randy anjing tayangan deui Ya, terima kasih lah ya buat Bang Bang Yudi ya. sudah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Ini sangat menarik sekali, apalagi ini di musim hujan ya. Jadi hati-hati kalian, walaupun kata hantu tong dikunci, tapi kunci aja rumah. Kunci aja udah. Takutnya ada orang jahat juga Betul. atau maling Nah. gitu ya. Jadi selalu stay safe lah. Nah, dan jangan lupa juga buat berdoa. Atau yang mendekatkan diri kepada Tuhan lah ya. Karena Siapkan telepon polisi. nah itu. Kalau apalagi yang sendirian di rumah, apalagi perempuan misalkan, takutnya ada kejadian-kejadian yang memang lebih dari setan itu kayak perampok, perampokan biasanya langsung telepon polisi. dengan keadaan hujan kan sepi tuh daerah tuh. Nah gitu. Biasanya suka dimanfaatin oleh Iya. orang-orang Nah, atau oknum-oknum jahat. Nah ini gitu fakta kan. ya, karena Andri itu mantan maling loh. Goblok.
Iya anjir. paling hati si dia. Aduh boy, siap boy. Kan itu juga dikala hujan. Dikala hujan dan itu juga memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan keadaan kan. Betul. Jadi begitulah ya. Oke, segitu aja lah Yap, kan. terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu, sama sentosa untuk kalian semua. Ya. Jangan lupa dengarkan kami terus di Betul. Kumis Podcast. Dan jangan lupa juga subscribe dan like juga. Share sebanyak-banyaknya. Iya. Dan tidak lupa juga untuk kalian Yang- kawan kumis yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya, anjay, untuk membantu atau support kita, Kreativitas kami ya. kreativitas kami, boleh langsung aja diklik link Saweria yang berada di deskripsi episode ini Nice. ataupun episode-episode sebelumnya. Begitu. Oke. Silakan ya. Yuk. Go. Oke, Tutup dulu. siap. Mungkin segitu aja dari Kumis Podcast pada malam hari ini. Gua Andri pamit undur diri. Gue juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Episode berikutnya. Spot.